Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqana wa ja'alana minal muslimin. Walladzi an'amana bikulli ni'am wa an'amana bi ni'matil imani wal islam wa huwa haqqun na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-aziz al-hakim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada malam hari ini kita ingin bicara tentang menjaga kesucian kaum muslimin. Tadinya saya ingin membicarakan secara keluar, tetapi begitu buka-buka banyak referensi, menjaga kesucian kaum muslimin itu diawali dari menjaga kesucian diri kita, karena kita juga kaum muslimin, kita orang Islam itu sendiri. Sehingga sesuai dengan tema besar kita di kajian ini adalah tazkiyatun nafas, maka ada hal yang benar-benar harus terus kita dorong dan kita kuasai. Salah satunya bisa menjadi langsung praktek dihubungkan dengan menjaga kesucian seorang muslim, salah satunya dengan melaksanakan sholat. Tetapi kalau kita urut gitu ya, tazkiyatun nafas itu yang paling sering dan besar itu adalah sholat. Ini harus kita pahami ya. Namun ketika hari ini bicara tentang sholat, maka ada dua ranah yang harus kita kuasai. Ranah pertama adalah ranah fikih, dan sepertinya yang menguasai panggung adalah ranah fikih ini, sehingga kadang-kadang sampai sekarang, sampai hari ini bahasan sholat nggak selesai-selesai gara-gara berputar pada fikihnya. Yang tentu ketika kita bicara fikih, maka di situ kita akan memahami bahwa itu salah satu bahasan sholat yang akan selesai dipakai setelah dia melaksanakan sholat. Jadi semua amalan fikih itu saat mengamalkan di sholat langsung selesai. Maka kalau bicara ranah fikih kan ranah syarat sholat. Syarat sholat itu Islam, balik, berakal ya. Itu syarat wajib. Syarat sahnya suci dari hadas dan najis, menutup aurat, masuk waktu, menghadap kiblat ya. Kemudian tempatnya harus suci dari najis. Lalu kemudian yang dibicarakan rukun sholat, yang disepakati rata-rata rukun sholat disebut 13. Kalau
matan Abi Suja, kira-kira ada berapa rukun sholat? Ya, yang sudah baca matan Abi Suja, ada berapa yang disebut oleh matan Abi Suja? Menyebutnya 18 gitu ya. Karena tumak ninahnya disebut ada 4 gitu ya. Kemudian ada setelah salam itu ada niat keluar dari sholat, itu tambahan rukunnya, jadi tambah 5, jadi 13 tambah 5 18. Nanti masalah ada beda-beda, ya udah itu berputar tentang itu gitu. Namun lucunya ini nggak selesai-selesai, kadang-kadang akhirnya apa? Ya sebenarnya kalau kita bicara sholat ya terserah Anda mau ambil yang mana dari fikih, itu udah selesai di situ. Karena masih ada bahasan yang harus dikuasai di dalam masalah sholat adalah ranah kehusuan. Dan nanti berkaitan dengan hadis bahwa seseorang sholat itu maka yang akan diterima oleh Allah, innar rajula la yansarifa wa ma kutiba lahu illa usuru salatihi tusu'uha sumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha sulusuha terakhir nisfuha. Artinya seseorang sholat maka tidak akan ditulis pahala baginya kecuali 1/10. Nah, ketika ditelusuri apa maksud 1/10, 1/9, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, ya, 1/3 sampai setengah, maka ulama mengatakan al-khusu, kehusuannya. Jadi sudah tidak bicara apa fikihnya lagi, fikihnya dianggap harus lulus, dia menjadi modal. Tapi pergerakan untuk mendapatkan keuntungannya bukan fikihnya, tapi pergerakan kehusuannya. Sehingga ketika kita membicarakan khusu, itu kan membicarakan sesuatu yang besar, yang besar adalah disebut jiwa. Kemudian dalam khusus, sesuatu yang khusus adalah hati. Kita mungkin jarang mau memahami, saya kalau mau khusyuk apa yang harus saya mengerti. Yang jelas ulama sudah membagi hati itu menjadi 3. Milik kita 2 tuh. Orang yang sudah sholat apalagi ke masjid itu hatinya tinggal 2 saja. Nggak mungkin kan qalbun mayyitun itu hanya untuk orang kafir, orang munafik, dia qalbun mayyitun, hatinya mati. Itu kalau hatinya mati susah. Tapi kalau kita statusnya 2, mungkin kalau untuk yang kedua kita belum lah gitu ya. Yang paling tinggi kan qalbun salim, hidup sehat selamat. Itu hati yang hidup sehat selamat adalah qalbun salim. Nah, pertengahannya adalah qalbun marid, hati yang sakit. Nah, kita ini harus jujur gitu ya. Kita harus terus mendeteksi saya hatinya sakitnya apa. Gitu. Bukan sakit lever, bukan. Kalau lever mah hati yang dimaksud adalah hati jajaran dari nafas jiwa atau dari ruh kita. Sehingga dari sini ya, dalam masalah sholat ini kan kita kan ingin menjaga kesucian kita, menjaga kesucian seorang muslim, jaga kesucian hatinya. Kesucian hatinya bisa
ya diolah dari pekerjaan sehari-hari kita, ya ini sholat. Paling ringan nanti dzikir, bisa dipakai untuk dzikir. Tetapi yang jelas ya, harus mengerti dulu. Said Hawa menyebut tentang kalau orang ya Nabi dan seorang Nabi, ya Nabi Muhammad lah langsung, Nabi Muhammad dan para sahabat itu ya, kenapa dari hadis-hadis itu mereka hanya menyingkirkan gangguan khusyuk yang sifatnya luar dan teknis, gitu ya. Misalnya Nabi pernah dikasih kain Abu Jaham, kainnya itu bercorak, kemudian beliau sholat, habis sholat langsung diminta ya untuk orang mengembalikan kepada Abu Jaham dan diminta kalau mau diganti yang polos. Nabi terganggu sholatnya dengan coraknya. Kemudian ya Umar bin Khattab misalnya kalau sholat ya jadi kena nih kan. Kalau Umar bin Khattab sholat di situ, ini suruh minggirin ini. Karena Umar bin Khattab ngelihat Quran, sholatnya nggak akan khusyuk. Bukannya tambah khusyuk, karena apa? Beliau malah pengen ke Quran nanti, bukan pengen sholatnya. Beliau juga kalau mau sholat menyingkirkan pedang, karena pedang itu bisa membuat apa? Pikiran ya Umar bisa mungkin membayangkan mau perang dan sebagainya. Artinya mereka ya terganggu dari eksternal. Apakah kita bisa langsung seperti itu? Enggak. Kenapa mereka terganggu gangguan-gangguan yang sifatnya ditemui hadis yang eksternal? Karena mereka sudah selesai dengan hatinya internal. Nah kita ini dua Pak, ketidakhusukan kita faktornya dua. Walaupun disingkir-singkirin sampai itu kok nggak khusyuk juga, karena kualitas hati kita yang banyak sakitnya, mungkin diobati juga enggak gitu ya. Karena dalam pendekatan kesucian atau kehusuan, ayat ya famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, itu kalau dalam ranah khusyuk, kebaikan itu sebiji darah bisa menambah kehusuan. Sebaliknya satu keburukan sebiji darah bisa mendegradasi kehusuan. Coba. Selama ini kan kita nggak ngerti yang gitu-gitu. Seolah-olah ya asal fikihnya sudah, ini sudah, sholat tiap hari ini aman gitu ya. Padahal ada ilmu yang harus kita dorong sebagai bentuk apa? Karena proses pensucian jiwa itu diawali dari ketika kita bisa menggapai kehusuan sholat, dia bisa mendorong untuk jiwa kita lebih suci terus, hati kita akan diperbaiki terus. Itu latihannya, pemanasannya di sholat. Jadi sholat itu bukan puncaknya, malah dia pemanasannya, karena tiap hari terus dilatih 5 kali. Sedangkan final combatnya kehusuan itu di kehidupan gitu. Training combatnya di sholat, nanti di Ramadan itu training combat tentang apa? Seberapa bisa ya mensucikan jiwa dengan itu. Tetapi prakteknya yang benar-benar kesucian jiwa adalah dalam
kehidupan sehari-hari. Makanya faktor modal ya, hati yang dimiliki oleh para sahabat itu sudah sampai mereka tidak cinta dunia, mereka sayang banget dengan sesama muslim, mereka itulah faktor sehingga gangguan mereka baru tinggal gangguan-gangguan kecil saja. Nah di kita kalau cuman mulai dari gangguan kecil, tidak menyadari kondisi hati kita, itu yang membuat kita apa? Akhirnya terkena ibadah mirip dunia. Kenapa saya bilang ibadah mirip dunia? Dunia itu sebelum didapat kelihatannya oke. Apapun itu nikmat dunia, tapi begitu sudah dapat 3 bulan kemudian rasanya masih oke atau biasa-biasa saja? Biasa-biasa saja. Nah lucunya kenapa terjadi di ibadah kita gitu juga, gitu ya. Sholat nih begitu nanti belajar nambah, tapi begitu berjalannya waktu akhirnya apa? Dengan rutinitas turunlah apa? Kenikmatan. Ya berarti kan kita masih memposisikan ibadah pun masih kayak menghadapi dunia. Kenapa? Karena kita tidak tambah kekuatan hati kita. Kita tidak tambah di situ. Sehingga ini PR besar yang akan terus-menerus seumur hidup memang. Dan kita akhirnya paham kenapa 2 rakaat sahabat itu dengan 1000 rakaat kita, mungkin bukan 100, 1000 rakaat kita nggak ada apa-apanya. Dari mana kita tahu cara ngitungnya? Ya kalau mereka bicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa yang belum mereka laksanakan? Hanya kepada Engkau kami beribadah, hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Dari ibadah zikir, baca Quran, sampai infak, sampai berperang, mereka udah belum? Udah semuanya. Jadi bicara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kalau kita apa? Yang dipraktekkan sama teorinya masih banyak teori yang belum dipraktekkan, sedangkan mereka seluruh teori sudah dipraktekkan. Ya sudah selesai. Jadi nikmatnya bagi mereka ungkapan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu dahsyat karena mereka sudah apa? Makanya menyebut 50% khusyuk dalam sholat, 50% lagi sebenarnya di luar sholat, di dalam kehidupan nyata. Mereka sudah mencapai itu. Sedangkan kita hari ini apa? Di sholat juga belum kekejar, di luar sholat. Apalagi kan ini yang lucunya kita merasa puas dengan apa? Sholat kita. Itu yang harus kita koreksi kepada hati kita. Bahwa apa? Sudah naik ke hati yang seberapa yang mau kita capai. Makanya Sayyid Hawa itu sampai mendorong kehusuan itu sampai membuat 6 ya proses yang harus kita lakukan agar dari sholat itu menghasilkan amal yang Allah harapkan bisa menjadikan sholat itu idza soluhat, kalau sholatnya itu bagus, soluhasairu amali, dia bisa ya mempengaruhi seluruh kegiatan kita di luar sholat menjadi apa? Menjadi soluhat, sesuai juga.
Yang pertama yang diinginkan oleh yang disebutkan oleh Said Hawa itu adalah hudurul qalbi. Tahap satu dari melatih kekhusyuan itu adalah menghadirkan hati. Bahasa paling mudah adalah ajak hati terlibat. Bagaimana caranya? Ini baru mengajak hati terlibat. Kita bisa coba di dalam dzikir. Kita bisa coba dalam dzikir. Dzikir itu ada dzikir yang semua orang, bahkan orang kafir bisa berzikir. Dzikir apa namanya? Kalau orang kafir juga bisa berzikir. Dzikir menyebut. Makanya sampai intermezzonya orang nggak pernah ibadah, nggak pernah apa, mau mati dibilang kawannya udah nyebut aja, nyebut. Dia bukannya apa, dia cuman bilang nyebut, nyebut gitu ya. Itu menunjukkan apa? Itu zikir yang belum masuk menghadirkan hati. Zikir tapi masih lalai adalah zikir menyebut. Subhanallah, 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 subhanallah. Nah, itu zikir menyebut tuh. Jadi subhanallah aja jadi subhanallah, 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 subhanallah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu alhamdulillah atau alhamdulillah. Kalau ada orang nggak terima, saya berani mengatakan itu zikir menyebut. Menyebut tuh berarti apa? Ngandalkan mulut saja. Ya kalau ngandalkan mulut siapa aja bisa. Penjahat juga bisa kan mulut. Nah, standar khusyuk yang diinginkan oleh Said Hawa itu adalah naik satu lagi aja, dari sekedar menyebut menjadi hati terlibat. Hati terlibat berarti kan apa? Ucapan mulut harus diiringi dengan ucapan hati gitu. Coba saya ingin yang agak keras mengucapkan subhanallahnya para jamaah, hati coba 5 kali aja, yang keras tapi 5 kali yang keras, subhanallah, subhanallah, tapi bareng mulut dengan hati. Coba saya ingin dengar. 1, 2, 3. Nah jelas ucapannya pasti subhanallah kalau mulut dengan hati. Bisa nggak coba diajak mulut dan hati tapi subhanallah, 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 coba bisa nggak? Nggak bisa ketika dia bunyinya bukan subhanallah, sepon-sepon kan gitu ya. Itu udah mulut doang Pak. Nah, geser ke sholat kita jangan-jangan mulut doang, hatinya nggak ikut, sehingga apa? Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu kalau udah kayak gitu, mulut doang, boro-boro dengan hati. Karena kalau semua menggunakan hati, yang tadi level 1 dari melatih kekhusyuan adalah menghadirkan hati terlibat, maka dia bacaannya tetap akan jelas. Bismillah ya bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim, subhanallah. Nggak begitu, nggak mungkin. Jadi bayangkan kita sudah melakukan sholat sekian lama, tapi kita baru memenuhi fikih. Ya nanti kalau nanya orang fikih udah dibaca, udah sah menurut fikih. Tapi yang dalam hadis dikatakan nilainya yang dari fikih atau dari khusyuk? Dari khusyuk. Jadi gimana? Allah mencatat jadi perintah Allah kepada malaikat mencatat pahala dari fikih atau dari khusyuk? Dari khusyuk. Diharapkan fikih sudah lulus, silahkan mau pakai yang mana saja, udah selesai di situ. Kalau kawannya nggak sama nggak usah ribut, nggak apa-apa masing-masing. Tapi pas begitu sholat, hatinya ajak, jangan ditinggal hatinya. Dzikir juga sama, kalau mau berzikir hatinya ajak.
Ciri hatinya diajak, ucapannya jelas. Karena kalau memadu kekompakan antara hati dengan mulut, maka suaranya nggak bisa buru-buru, nggak bisa buru-buru ya. Jadi ini harus dilatih. Di bacaan sholat ya pasti subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, pasti begitu, bukan subhanallah. Ya, kita pernah nyoba 3 kali aja tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi, napas dulu, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, napas dulu. Begitu salam, Ustadz tadi baca apa, kenapa rukunya lama banget? Enggak, baca 3 kali tasbih doang. Saya baca, coba Bapak bacanya bagaimana? Baru kan malu ketika semua kan. Kalau saya bacanya ya subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabb, ya segitu 3 kali. Kenapa jadi masalah? Ternyata masalahnya dia enggak pakai jurus khusuknya. Khusuk dasar, hati harus ikut. Artinya hati ikut itu bacaan, baik bacaan maupun takbir. Takbir pun ya pelan-pelan biar hatinya ikut. Allahu Akbar. Jadi gerakannya harus ada rasa hati untuk menunjukkan tadi ya, panduannya hati harus ikut. Gitu ya. Jadi nggak ada yang bisa buru-buru. Allahu Akbar, gitu. Kalau gitu-gitu nanti nggak bisa. Karena apa? Ya nggak bisa, kan dia kan Allahu Akbar, pelan-pelan aja. Allahu Akbar ya. Ini kenapa sampai hari ini kadang-kadang kaum muslimin itu apa saja bukannya jadi kompak, bisa jadi ribut. Kalau nggak percaya bikin grup masjid, di masalah masjid aja kadang-kadang bukannya makin hebat, makin ribut. Ada yang satu nih, kenapa masjid begini, kenapa masjid, waduh, emang masjid siapa sih? Masjid bareng-bareng atau masjid? Ini kan kita jadi lucu gitu ya. Kenapa? Ya tadi ketahuan kalau lagi sholat kan ada kalimat yang masalah soft sholat, tapi Nabi bilang apa? Kalau kamu nggak mau rapat softnya, nggak mau ini, maka akan diciptakan perselisihan. Maksudnya perselisihan kan tadi, maksudnya sholatnya itu berarti tidak ada hati ikut di situ, sehingga apa, mulut doang ya sama, akhirnya sama. Jadi itu baru langkah khusus. Satu adalah iringi semua dengan hati terlibat. Baru nanti langkah kedua adalah memasukkan pemahaman, memasukkan pemahaman. Jadi antara proses 1 dengan 2 ini kan harus dilatih. Karena harapannya dengan pemahaman itu nanti dia akan mengerti apa sebenarnya yang dilakukan. Nah, setelah pemahaman nanti langkah apa? Penghormatan disebutnya, ta'zim. Jadi semua harus jadi yang ta'zim. Kenapa kamu pakaiannya harus yang terbaik? Ini saya mau ta'zim. Karena dinamakan kecintaannya adalah yu'azzim ya. Wa may yu'azzim ya, hurumatillah, kan gitu bahasa-bahasanya ya. Jadi kita harus menghormati ini, karena sholat ini kesucian dari Allah yang saya harus hormati juga. Makanya kan pakaiannya suruh suci, semuanya suruh suci. Karena apa? Menghormati. Suruh wangi, suruh itu. Lakukan dengan ta'zim. Ta'zim itu bobot kehusuannya meningkat. Dia mau ngapain? Saya takbir untuk ta'zim, saya ruku untuk ta'zim, semua sujud untuk ta'zim. Jadi nggak bisa dia apa? Sujud terserah saya aja, nggak bisa. Ya, kenapa sampai ada ketentuannya kita sujudnya harus begitu, kemudian lamanya begitu, ta'zimnya muncul. Ya. Ta'zim. Baru setelah ta'zim suruh memasukkan ya al-khasyah wal haibah.
Artinya rasa yang muncul karena didorong tambah setelah hormat sebagai rasa takut kepada Allah. Makanya isi-isi dari semua bacaan-bacaan sholat dia nanti harus memahami, mengerti semuanya, bukan sekedar bahasan orang kan kalau hafal terjemahnya, bukan hafal, memahami. Ruku itu harus difahami, berdiri dipahami, yang hubungannya tadi paling tadi gampang, itu semua perintah Allah harus kita lakukan, dan semua itu adalah ta'zim, penghormatan kepada Allah. Kalau gerakan-gerakan itu jadi penghormatan, maka nggak akan kalah sama tentara lagi upacara, karena tentara lagi upacara itu kan menganggap upacara itu sakral. Jadi kalau lah ada gatel aja suruh apa? Nahan gitu ya. Ta'zimnya itu sudah ya level 3 itu ta'zim, level 4-nya terus dia ngerti. Bisa dibayangkan orang kalau sudah terus semuanya saat Maliki Yaumiddin itu kan deklarasi kita kepada Allah dengan kalimat Maliki Yaumiddin, ya Allah, kalau saya banyak buruknya berarti kan apa? Silahkan balas keburukan saya. Ya kan ngerti Maliki Yaumiddin. Engkau, maksud kita mengatakan ya Allah engkau yang menguasai hari pembalasan, maksudnya apa? Ya Allah, kalau saya banyak berbuat buruk, ya silahkan balas keburukan saya. Kalau saya banyak berbuat baik, silahkan balas kebaikan saya. Kan kalau khosyah pasti muncul rasa takut, karena apa? Apa dilewatin aja ya, saya banyak salah hari ini. Kan akhirnya khosyah itu ada, karena apa? Aduh, ya boro-boro nanti kalau kita sudah mulai menghormati diri kita, mensucikan diri kita, boro-boro Pak kita mau meremehkan orang lain, nggak bisa. Karena apa? Kita udah setiap sholat balik lagi, aduh kacau. Tadi akhirnya kita paham bahwa selama ini kan makna umum dari famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah kan, sekecil apapun perbuatan di dunia ini akan dibalas oleh Allah nanti di akhirat. Sekecil apapun ya keburukan akan dibalas. Sedangkan dalam masalah khusyuk Pak, berbuat baik sekecil apapun akan nambah khusyuk. Jadi sebelum dia ke masjid itu ada kesempatan berbuat baik, dia berbuat baik, senyum, salaman. Ini kadang-kadang kita nggak ngerti, berangkat ke masjid masih pakai manyun di ini aja repot juga. Jadi kemudian langkah keempat dari kehusuan itu adalah ar-roja, artinya pengharapan. Maka ada tempat-tempat, bahkan semua tempat itu bisa, kalau sudah punya ilmunya, bisa digunakan untuk memohon kepada Allah ya, karena harapan itu kan bagi orang Islam dibungkus dengan doa. Makanya Nabi sampai menyinggung salah satulah, kalau nggak sempat di semuanya, minimal aqrabu ma yakunu ya, bahwa yang paling dekat al-abid, seorang hamba kepada Robnya itu adalah ketika sujud. Maka kata Nabi fa'aksiru fihi minat doa, disuruh memperbanyak doa di dalam sujud. Itu kan menunjukkan bahwa apa? Itu udah level pengharapan. Nah, setelah level pengharapan ini, inilah nanti akan terus pada ya munculnya tadi ya kekuatan-kekuatan yang ada pada dirinya, sampai di ujung nanti yang ke-6, ke-5 ya, roja ini. Kemudian nanti paling ujung ke-6 itu adalah rasa malu kepada Allah. Jadi ada rasa malu, itu yang dimaksud adalah dia malu setelah sholat, di dalam sholat selalu malu, masih banyak ketaatan-ketaatan kepada Allah yang belum dia laksanakan, bahkan masih banyak yang belum tahu. Ini kan menjadi apa? Menjadi catatan. Nah, disitulah maka sebenarnya ini adalah penggerak. Ya,
Sholat ini menjadi penggerak awal roda yang dia akan apa? Berbarengan dengan puasa, berbarengan dengan zakat, berbarengan dengan haji, itu menjadi proses ya pensucian jiwa ya tadi akan terus menjadikan hati itu menjadi hati yang lebih kuat lagi sehingga proses itu berjalan. Jadi ketika ditanya inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar itu ya yang sudah sampai pada 6 tahap itu, 6 tahap. Jadi hadir, kemudian yang kedua itu tadi sudah mulai memahami, kemudian yang ketiga penghormatan, ya. Setelah penghormatan itu muncul rasa takut, kemudian rasa takut juga ada harapan, ya. Nah harapan itu nanti munculkan salah satunya penghormatan, baru kemudian rasa malu. Ya, nanti beberapa bisa kita tekankan, tapi yang hari ini nomor 1 aja dulu, gitu ya. Mari kita coba apa? Menghadirkan tadi hati. Jadi jangan sibuk yang 5 dulu, yang 1 hadirkan itu hati itu, hadirkan, gitu ya. Jadi zikir akan jelas, bacaan sholat akan jelas, gitu ya. Gerakan sholat akan tenang. Itu karena apa? Karena diiringi hati. Insya Allah kalau nanti sudah proses itu, maka kita akan bicara. Karena nanti dalam Ibnul Jauzi, dalam Dhammul Hawa, itu menyebut yang nomor 1 adalah kecerdasan akal. Jadi ada ya kekuatan lagi dari ya akal kita. Kenapa? Karena dari akal ini juga ada gangguan. Akal ini terdiri dari sadar dan bawah sadar. Bawah sadar 80%, sadarnya 20%. Jadi ketika kita akal ini ya tidak benar-benar dijaga, maka yang muncul yang 80%. Bisa kemana-mana itu dengan akal kita. Jadi nanti ada hubungan, ya, ada hal-hal yang harus dicerdaskan. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, ternyata cinta kita kepada diri kita saja, mensucikan diri kita itu berjalannya belum maksimal. Maka wajar kadang-kadang melihat kanan kita, aduh ada kesana, ada yang sebel, ada yang benci. Itu kita ketemu kaum muslimin tuh nggak kayak para sahabat. Siapapun dia, asal dia Islam, sahabat tuh seneng, gembira, kasih sayang. Kalau kita ada yang rasa kayak nano-nano. Jadi ada manis, ada asin, ada pedas, macam-macam, udah kayak rujak. Jadi harusnya kan kalau kita ya muncul kehormatan pada diri kita, jadi dari penghormatan diri dia akan muncul menghormati ya kaum muslimin itu sendiri, maka kayaknya kita susah dikalahkan. Jadi kalau sekarang tadi masalah masjid aja berantem, gimana masalah masjid berantem, itu kan menunjukkan apa? Bukan masalahnya yang jadi masalah. Yang jadi masalah tadi cintanya dia kepada keislamannya, dan saudaranya sama muslim nggak ada. Sehingga masalah kecil bisa apa? Dibesar-besarkan. Ada misalnya di sebuah masjid itu ngadu, dia mengajukan gerai bank syariah, udah lama udah nggak dilihat, nggak ini, tiba-tiba ada, sebenarnya bukan punya masjid, karena masjid ada kerjasama sama toko apa, nah toko itu tiba-tiba dipasang ya gerai dari bank yang bukan syariah. Masa jamaah bilang tuh kalau udah beda cinta ini, wah giliran dipasang bank itu kayaknya nyembah-nyembah, bukannya dipasang bank syariah malah bank itu. Coba bayangkan, dia nggak ngerti bahwa yang itu nggak ngajukan, itu nggak ada, dan itu nggak ada hubungan dengan masjid. Yang hubungan dengan masjid sudah diajukan belum muncul. Makanya kan, waduh, kita mari ya, kenapa umat Islam ini lemah banget, gitu aja bisa ribut. Ya apalagi masalahnya nanti fikih, belum masalah nasab. Jadi aduh, semua dimasalahin. Harusnya kalau kita sudah mulai proses berjalan mensucikan
kaum muslimin, dimulai dari saya nih Islam, saya sucikan dengan pelaksanaan semua tadi, maka kita ada keyakinan bahwa tanha anil fahsya wal munkar itu akan muncul, sehingga kaum muslimin susah dikalahkan. Jadi bisa melalui amalan harian sholat dengan kesucian yang sesungguhnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.